Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan Mari bersatu, mari bersama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan Ya, itulah tadi semangat merayakan perbedaan. Salam semua saudara.
Baik Bapak Ibu, kita langsung saja menginjak ke sesi diskusi pada jagoan kita pada malam hari ini dengan pemandu diskusi akan saya undang dengan Mbak Vera Estuning. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Vera. Selamat malam Mbak Ulan. Salam semua saudara. Baik, Mbak Vera ini yang akan memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Dan tempat dan waktu saya persilakan. Silakan Mbak Vera. Terima kasih Mbak Ulan. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir di jagongan online kita kali ini. Selamat malam dengan narasumber kita yang hebat, Dr. Agung Suprojo, Eskom MAP. Waduh Bapak, background-nya itu sangat indah. Terima kasih. Ya. Baik Bapak, tema kita kali ini adalah mencegah radikalisme pada opinion publik di media sosial. Bentar Bapak. Baik, untuk mempersingkat waktu diskusi kita malam ini, langsung saja untuk Bapak iya. Maaf Bapak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita kali ini adalah Dr. Agung Suprojo Eskom MAP. Beliau adalah Dekan FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Beliau juga menjabat sebagai Ketua FKP LPP RRI Malang, Sekretaris Jejaring Panca Mandala Malang Puceswara, dan Ketua Tim Mitra Desa Pancasila Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Terima kasih Bapak sudah hadir di kesempatan malam ini di jagongan online kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Bapak menguraikan pemaparan untuk tema kita kali ini. Monggo dipersilakan Bapak Agung. Baik, terima kasih. Salam. Selamat malam. Kalau saya lihat dari audiensi kita, ini multi usia, dari yang paling muda sampai yang sepuh, dari berbagai macam profesi maupun dari mahasiswa, pelajar juga ada. Bahkan ada ujung tombak perubahan karakter, yaitu guru yang merupakan pilar dari pelajar membangun karakter. Pak Sigit juga hadir di sini. Izinkan pertama kali saya mengupas beberapa berita antara tahun 2021 sampai 2022 ini ada hal yang bagi pemerintah ada sebuah kelupaan atau keterbatasan, sehingga perkembangan hal-hal yang bersifat media sosial ini sangat-sangat rawan dan sulit sekali dideteksi, dan akhirnya yang terjadi diakui oleh Kominfo bahwa tahun 2021 aja sekitar 20.000 lebih konten terorisme radikalisme itu berseliweran di media sosial. Bahkan mantan narapidana juga mengatakan bahwa untuk merubah seseorang menjadi terorisme melalui medsos itu cukup 5 menit melihat medsos, maka akan bisa digiring ke sebuah pemikiran yang radikal dan akhirnya berujung pada kemauan menjadi terorisme. Saudara-saudara, mari kita pahami bahwa generasi muda pada prinsipnya adalah generasi yang sedang mencari jati diri. Dan ini ternyata menjadi sasaran empuk beredarnya media sosial.
yang penerima pesannya adalah generasi muda. Dari hari ini kita mulai ada berbagai macam variasi bentuk, model, maupun cara untuk merubah media sosial menjadi sesuatu yang mempunyai orientasi dan tujuan tertentu. Dan diantaranya dari sekian banyak tujuan itu adalah mengacaukan Indonesia, memporak-porandakan Indonesia, memecah belah Indonesia. Karena negara lain itu tahu cara menghancurkan Indonesia itu masih tetap rumus masa kolonial, yaitu divide et impera. Lakukanlah yang namanya pemecah belahan. Pasti Indonesia akan bubar. Nah, konsep ini sekarang kekiniannya bukan memecah belah antar suku saja, bukan memecah belah antar agama saja, tapi sudah menjarah memecah belah pada opini publik. Sehingga kalau kita pelajari, hanya dalam kurun 4 tahun sejak adanya kemudahan untuk berteknologi informasi, sudah mulai mengarah bahwa media sosial itu harusnya memberitakan hal-hal yang education, informasi-informasi tentang kebencanaan, sudah berubah arahnya kepada tujuan politik, kepada tujuan memecah belah, kepada macam-macam tujuan. Mulailah sekarang bergulir adanya opini berlawanan dengan opini. Masyarakat mulai saling serang membentuk karakter opini masing-masing. Nah, bahayanya apa? Mari kita perhatikan. Dikenallah sekarang new citizen journalist. Nah, ini kemuluan ya bahasanya. Intinya warga sekarang mempunyai kebebasan untuk membuat konten-konten pemberitaan. Tidak harus menjadi wartawan untuk bisa membuat sebuah berita. Dan mulailah sekarang terbukti bahwa bad news is good news. Hal yang menghebohkan, hal yang buruk itu lebih menarik untuk dilihat oleh penikmat. Maka kebebasan konten jurnalis ini sekarang sudah merambah sedemikian rupa. Bahkan anak, dalam tanda kutip, masih berusia anak saja sekarang sudah pintar membuat konten. Kedudukan citizen jurnalis akhirnya sejajar dengan jurnalis-jurnalis legal formal yang mana untuk menjadi jurnalis yang handal itu harus menempuh ilmu pengetahuan, menempuh pendidikan, kemudian dia mendapatkan kartu sebagai wartawan, baru dia melakukan profesionalisme pemberitaannya. Namun sekarang warga biasa pun bisa se-enjoy-nya dia untuk membuat berita dan lain-lain. Pewarta dengan pengkondisian yang dimaksud di sini adalah sekehendak dari warga itu untuk membuat sebuah pemberitaan. Dia mau mengkondisikan apa? Yang terbaru aja kita lihat adanya konten yang menurut dia adalah ungkapan bahwa kegiatan trail ke hutan-hutan itu ternyata merusak. Ini bagian akhirnya yang mendapatkan respon, perdebatan, akhirnya ada pro dan kontra. Ini namanya sudah memicu adanya chaos dalam opini publik. Nah, kita perhatikan juga bahwa new citizen journalist ini memiliki pengaruh ketertarikan dalam konteks viral itu tadi. Justru kita melihat adanya berbagai macam konten dalam citizen journalism ini memang sengaja membuat hal-hal supaya viral. Kontribusi pada keputusan politik hukum, kita sudah tahu bagaimana sebuah petisi-petisi dibuat, itu lancar dipakai media sosial. Sehingga keputusan-keputusan politik maupun keputusan hukum seringkali akhirnya terpengaruh atau paling tidak memberikan sudut pandang untuk kebijakan. Pemerintah tidak lengah sebenarnya.
karena pemerintah punya komponen untuk hal ini, yaitu Undang-Undang ITE. Namun masih banyak sekali tidak bisa kita menjerat, karena di sini yang berlaku adalah netizen. Bahkan kalau dikalkulasi bisa-bisa pada masanya nanti jumlah penduduk Indonesia itu akan kalah dengan jumlah netizen. Karena satu orang itu bisa punya akun lebih dari satu. Dengan kebebasan seperti ini ternyata ada peluang yang akhirnya luput dari pantauan Undang-Undang ITE. Sehingga konten yang dibuat oleh citizen tadi itu akan mempunyai tujuan untuk merusak, untuk memporak-porandakan kerukunan di Indonesia. Namun demikian kita pahami bahwa teknologi ini juga tidak bisa dibendung. Coba kalau andaikan pemerintah mau, udah media sosial WhatsApp kita batalkan kerjasamanya, kita nggak akan adakan WhatsApp untuk rakyat Indonesia. Pasti masyarakat akan demo besar-besaran. Nah, arahnya sekarang kita sudah mengarah ke kapitalisme, di mana konten yang dibuat warga itu sama sekali unsur untuk mencerdaskannya rendah sekali. Tapi unsur yang dicapai adalah mencapai pemberitaan yang viral, yang ujung-ujungnya akhirnya mendapatkan pendapatan, apapun bentuknya itu. Saya lanjutkan. Inilah akhirnya memicu kita harus mempunyai kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional itu dalam rangka membantu pemerintah menjaga keutuhan NKRI, menjaga kedamaian yang ada di bumi pertiwi ini, menjaga berkah dari berbagai macam perbedaan ini menjadi sebuah berkah yang baik. Maka sekarang bergeserlah, ada perang opini publik. Awal dari perang opini publik pasti pro dan kontra. Dan pro dan kontra ini awalnya semu, tersampaikannya semu. Paling hanya nyindir-nyindir, masa gitu, gini-gini. Namun selama perjalanannya akhirnya merambah sekarang ke dunia visual dan saling mengolok-olok. Ingat, mengolok-olok itu bagian dari perbulian. Dan perbulian itu akar kecil dari lahirnya radikalisme. Akhirnya apa? Menimbulkan efek multitafsir pada penerima pesan opini. Jadi kalau saya ilustrasikan, si A membuat opini bahwa tidak perlu kita menjaga perdamaian di Indonesia, tapi kita harus menjadikan Indonesia adalah kekuasaan. Yang satu kemudian yang B beropini lain. Kamu ini bagaimana sih Indonesia ya harus tetap damai. Nggak boleh dong kita egois. Nah, ternyata perdebatan ini teraktualisasikan dalam bentuk visual. Yang mana akhirnya penerima pesan dari perdebatan Anda ini akhirnya menafsirkan sendiri. Lahirlah multitafsir. Akhirnya bukan malah menjadi penengah atas perdebatan itu, tapi akhirnya malah jadi blok A atau blok B. Nah, kita lihat mulai ada tanda-tanda chaos secara langsung head to head. Bahkan perdebatan ketika si A mengatakan begini, si B mengatakan begini, dan akhirnya indikator mulai terjadi. Mohon maaf saya pakai kondisi real yang sempat heboh. Ada pesulap merah nih sama si Din itu. Ini mulai secara fisik mendatangi dan mereka membawa komunitasnya. Bayangkan. Dalam hal ini aja sudah tercederai yang namanya bagaimana kita menjaga kedamaian. Dan ini mulai mengusik. Ini real yang terjadi. Maka kita harus waspada. Di luar itu tidak menutup kemungkinan, bukan masalah profesi, tapi sudah mengarah ke masalah hal-hal yang sifatnya radikalisme. Sudah mengarah kepada pemaksaan bahwa pendapatkulah yang benar, pendapatmu yang tidak benar.
Pada saatnya nanti kita akan lihat dengan terang-terangan. Hei, kamu kalau nggak ikut saya, nggak akan boleh kamu masuk surga. Nah, ini hal-hal yang harus kita waspadai. To the point-nya, karena ini jagongan ya, bukan kuliah, jadi saya memposisikan diri juga sebagai aktivis, relawan untuk Pancasila dan NKRI, maka di benak saya, langkah-langkah pencegahan adalah mari setiap ada kegiatan kita lakukan gerakan konten nasionalis. Dan ini konten publik. Saya punya rekaman pada tahun 2018, artis-artis pada kumpul, dan itu hampir sama dengan yang barusan kita nikmati, diputarkan oleh Indonesia Merayakan Perbedaan. IMP. Seperti itu bagian kita melakukan pencegahan. Kita harus membuat sebuah konten-konten kekinian dengan melibatkan berbagai unsur yang di situ aktualisasinya adalah bagaimana kita merawat Indonesia, bagaimana kita mencintai bangsa ini, bagaimana kita rela berkorban demi kedamaian Indonesia. Nah, ada hal juga yang patut kita lakukan secara real, dan real ini bisa kita upload menjadi sebuah konten gerakan nasional. Apa itu? Misalkan pada hari-hari nasional ini memasang bendera atau melakukan kegiatan apapun, jadikan itu sebuah konten bukti. Terikat dalam pendidikan formal sudah merupakan tugas pelajar dan mahasiswa membuat konten-konten yang sifatnya sebuah toleransi, sebuah keragaman, dan lain-lain. Ini semata-mata kita lakukan agar mereka yang radikalisme, yang mempunyai tujuan mengembangkan radikalisme dengan konten media sosial, itu mikir-mikir. Karena ada konten-konten yang menyatukan, ada konten-konten yang merangkul toleransi. Bisa juga kita membuat konten-konten sederhana, kita sedang makan rujak Malang, kita sedang makan bakso Malang. Itu sudah merupakan bagian kita menghormati dari kearifan daerah. Dan itu aktualisasi, nggak usah malu-malu. Biarpun di kamar sebelah yang memang mempunyai niat melakukan radikalisme, itu nggak habis-habisnya. Dia selalu membuat konten yang kadangkala itu menurut kita ini lucu, tapi ternyata menurut generasi yang baru melihat konten itu bisa dipercaya. Contohnya apa? Sosok teroris. Maaf, saya katakan sosok teroris meninggal. Itu fotonya dijadikan konten, tapi narasinya dikasih. Beliau telah berjuang atas nama Syahid dan meninggal dalam keadaan tersenyum. Loh, hal-hal seperti ini sebenarnya sangat-sangat lucu kalau saya yang memperhatikan. Tapi belum tentu generasi muda itu memperhatikan itu menganggap lucu. Enggak. Bisa-bisa dia percaya, oh iya ya, ternyata tersenyum ya. Waduh, berarti memang benar dia akan masuk surga ini. Ketemu sama bidadari-bidadari. Nah, ini mereka melakukannya memang merubah konten-konten itu dari sudut pandang dia, memaksakan supaya biarpun dia ini korban bunuh diri, terorisme, dia tetap mengaplikasikan dengan seolah-olah dia adalah mati syahid. Seolah-olah dia adalah surga jaminannya. Nah, ini harus kita tandingi dengan kita membuat konten-konten. Nah, one day, one show. Satu hari harus ada satu kegiatan yang menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini, saya sedang melakukan kegiatan yang Pancasilais. Biarpun itu tidak harus ditulis bahwa ini adalah amalan dari sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan begitu. Tapi minimal ketika Anda berangkat ke kampus,
Anda ketika ngesudret di depan masjid, kasih kata-kata yang menarik. Selamat beribadah saudaraku yang Islam. Semoga ibadahnya hikmat. Nah, seperti itu namanya kita mengedepankan toleransi. Kemudian tidak mengfollow akun terindikasi. Ingat sekarang luar biasanya teknologi medsos ini ya. Sekali kita mengfollow akun-akun yang terindikasi, maka akan ribuan kiriman berita-berita senada itu lewat di dalam akun kita. Dan ketika sekilas lewat mungkin kita cuek aja. 2 kali lewat kita mulai perhatikan. Masa iya sih? 3 kali lewat mulai kita penasaran. Kita buka referensi. Nah, karena banyak di-follow, biarpun yang men-follow itu tidak yang pro dengan hal itu, tapi ternyata ketika itu kita follow, tahukah Anda, itu sama dengan Anda memberikan sebuah dukungan atas radikalisme. Coba tuh, Anda yang mau browsing sekarang, mau membuktikan, Anda googling aja. Cara bertobat. Anda googling aja sekarang. Maka di situ yang lahir pertama di Google Search, itu ada sebuah narasi tentang cara bertobat. Dan kalau Anda lihat, siapa sumber website itu dan siapa yang menulis itu ternyata jalurnya ada di Islam radikal. Maaf, real ini. Kenapa dia tampil di muka? Karena yang men-follow ada ribuan juta. Maka langkah pencegahannya tidak men-follow. Laporkan konten. Rakyat Indonesia ini entah karena saking toleransinya, sehingga kalau ada konten yang menyeleweng itu malah malas untuk melaporkan. Atau malas melaporkan karena malas ribet dengan urusan-urusan seperti itu. Nah, kalau kita malas melaporkan, jangan sekali-kali kita juga mengeluh kalau itu sudah menjadi besar. Maka sedari kecil kalau ada hal yang tidak beres dengan sebuah indikasi di medsos, silakan Anda laporkan. Minimal adalah laporan pengguna. Jadi Anda bisa ngeklik di situ bahwa konten tersebut Anda laporkan. Jadi bukan masalah lapor kepada pihak kepolisian, tapi lapor kepada penyedia media sosial. Oke. Sekilas dari pemaparan ini kiranya akan menjadi pemicu untuk bagaimana kita berdiskusi malam ini. Serentak bergema di medsos. Kita perhatikan, kemarin ada perayaan 1 abad NU misalkan. Nah, ini mulai menampakkan simbol bendera dan moto yang menyejukkan, yang menyatukan. Nah, ini memang harus dikemakan. Mungkin kita bukan warga NU, iya, tapi hal-hal yang sifatnya bisa mengedepankan identitas bangsa ini, kemudian menomorsatukan persatuan dan kesatuan, kenapa kita enggak menggemakan itu? Kemudian Harnas, apresiasi individu dalam konten visual setiap hari nasional. Banyak, ada kadang ini tampilan ucapan, ada kadang kita bisa bentuk visual kita video lah, itu 1 menit 2 menit, kirim ke snack video atau ke Instagram sebagai bagian dari bahwa saya adalah warga negara Indonesia dan saya mempunyai hari yang namanya Hari Sumpah Pemuda. Maka kita membuat konten 1 menit aja atau kurang dari 1 menit dengan ucapan selamat Hari Sumpah Pemuda. Tanpa adanya Sumpah Pemuda, Indonesia mungkin bernama lain. Cukup begitu aja akhirnya mengingatkan kita akan sejarah bangsa Indonesia. Ini apresiasi Harnas itu harus lahir dari individu. Sejarah sederhanakan pada muatan riwayat leluhur, local wisdom. Karena cara untuk menghancurkan sebuah negara adalah butakan generasi muda tentang sejarah bangsanya.
Maka dalam serentak bergema di medsos, di sekitaran Anda pasti ada silsilah, pasti ada histori, pasti ada riwayat. Kenapa itu semua tidak pernah teraktualisasikan? Contoh, kita sedang berjalan di suatu tempat di Sanggau. Oh, di sana ada rumah panjang. Shoot aja, saya berada di rumah adat Dayak ini. Rumah panjang ini tempat di mana pimpinan-pimpinan bermusyawarah untuk kemajuan daerah sini. Nah, itu bagian mengingatkan kita kepada generasi muda tentang sejarah, minimal sejarah di sekitaran Anda. Kemudian tidak perlu mengupload peribadatan orang. Ingat, rawan sekali nanti dipelintir. Kasus Gubernur DKI yang dulu politik identitas itu lahir karena ada muatan-muatan peribadatan yang kemudian dipelintir menjadi sebuah dugaan pelecehan dan lain-lain. Dan sejatinya ibadah itu memang bukan untuk dipamerkan. Tapi ya harusnya yang kita serentak bergema di medsos apa? Khas ke Indonesia. Mari kita mulai dari diri sendiri. Kita lebih seringlah, mohon maaf, lebih seringlah ketika kita Zoom meeting aja kayak gini, saya bukan tanpa sengaja. Saya pakai background seperti ini supaya kita juga khas bahwa ini adalah acara orang Indonesia. Demikian. Dari hal ini tentunya tidak cukup menjawab bagaimana tantangan-tantangan, bagaimana upaya-upaya mencegah apalagi menangani tentang berkembangnya radikalisme di media sosial. Tapi minimal dengan diskusi ini ada sekitar 22 mahasiswa antar provinsi, dia akan mensiarkan, dia akan mulai sadar bagaimana bermedia sosial untuk NKRI dan Pancasila. Kalau setiap hari ada 24 jam, mungkin sekitar 20 jamnya itu Anda bermedsos, Bapak berharap luangkan 1 menit saja bermedsos untuk NKRI dan Pancasila. Terima kasih. Salam semua saudara. Baik, terima kasih Pak Agung. Salam semua saudara. Ini tadi di pembukaan, maaf, saya belum menyelipkan salam dari 7 agama. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Wedik Tumtian, Rahayu Bagas Waras. Baik, pemaparannya ini tadi begitu lugas telah disampaikan dan ini dari Pak Agung. Memang media sosial itu tidak terbendung ya Pak. Begitu banyak konten-konten yang bertebaran di mana-mana. Ini sebetulnya sebelum masuk ke penanggap, ini juga mau saya tanyakan Pak. Apakah pengaturan penyebaran radikalisme yang dilakukan melalui media sosial itu kan belum diatur secara komprehensif dalam hukum ya. Bagaimana menurut Pak Agung? Apakah suatu saat ini ada aturan yang akan dibuat perihal radikalisme di medsos ini, Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara regulasi, Indonesia ini mempunyai lebih banyak regulasi. Tapi regulasi itu hanya sekian persen yang benar-benar. Yang lainnya itu berjalannya setelah terjadinya kejadian. Mohon maaf, sedikit saya juga mengkritisi. Kenapa hal ini tidak begitu berhasil? Karena yang perlu dibangun adalah karakter manusianya lebih dahulu. 1000 regulasi ada di sekitaran kita, kalau karakter manusianya tidak terbangun, semua itu akan dilanggar. Tapi kalau karakternya itu terbangun, maka kedewasaan dalam bermedia sosial
itu akan kembali ke dirinya. Oh, saya nggak pantas memakai media sosial. Dia akan meninggalkannya. Kita pahamkan dulu bahwa konteks dalam memahami media sosial, kalau kita menunggu adanya regulasi, sudah banyak. Ada kode etik jurnalisme, ada undang-undang ITE, ada berbagai macam. Dan ketentuan-ketentuan itu ketika dilaksanakan, ada aspek apa itu? Ada aspek yang seolah-olah akhirnya menurut orang tersebut itu masih saja dianggap tidak adil. Kita ketahui ada yang kena undang-undang ITE, tapi apa yang mereka lakukan untuk merubah opini bagi pendukungnya? Dia langsung menggenjot itu apa ya? Dia langsung menggemakan bahwa ini adalah kriminalisasi bla bla bla. Bayangkan. Lu padahal itu penegakan hukum, tapi masih bisa dipelintir bahwa itu adalah sebuah kriminalisasi. Maka dari itu yang utama kita ada di basic public and public. Kita adalah warga dan warga. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa, keberadaan kita itu bisa merubah karakter warga di sekitar kita. Untuk apa? Untuk berdewasa dalam media sosial. Dan mohon maaf, kadangkala kita bisa melihat, ini kan sekarang trendingnya, saya yakin di Ibu Moderator pun, pasti itu sudah punya lebih banyak grup. Ada grup keluarga, grup mertua, ada grup calon besan. Ada banyak grup-grup kayak gitu. Tapi coba kita masuk dalam ranah itu dalam hal yang positif. Ternyata kecil sekali loh. Porsi kita memberikan ke grup untuk hal yang positif itu kecil sekali. Lebih banyak pasti untuk hiburan. Oh, ini calon besan kirim video pendek lucu-lucu kayak gitu-gitu aja. Tapi kenapa sih kita kok lengah? Saking lengahnya akhirnya ada grup kegiatan ini, kita ngaji persaudaraan, ada grup macam-macam. Coba isinya paling banter, kita hanya sekedar menyapa. Tapi kenapa kita tidak mulai dengan memberikan edukasi melalui media sosial? Apa yang kita edukasikan? Karakter. Kita merubah karakter supaya mempunyai pola pandang bahwa lebih dahulukanlah persamaan daripada membedakan. Lebih dahulukanlah pikiran untuk mendamaikan daripada egosentris, saya adalah pro ini, saya pro ini. Bukan itu bukan Indonesia. Pemimpin Indonesia semua lebih mendahulukan kepentingan umum, kedamaian umum daripada kedamaian dirinya. Bayangkan. Tapi kenapa sekarang kita banyak punya grouping di medsos, di Instagram, di WhatsApp group, di Twitter, apapun itu. Ternyata kita tidak melakukannya untuk Indonesia. Kita hanya mementingkan untuk kepentingan diri sendiri. Dan lebih parah lagi, kepentingan kita lebih banyak untuk mencari hiburan. Baik, Dr. Agung, terima kasih penjelasannya. Kita masuk ke penanggap. Untuk penanggap pertama, ada Bante Tejopuno. Selamat malam, Bante. Namo Buddhaya. Sugeng Dalu, selamat malam semuanya. Monggo Bante dipersilakan. Saudara, salam kebajikan, salam Pancasila Merdeka. Merdeka. Pripun. Silakan Bante. Saya langsung. Sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih Bapak Agung yang sangat luar biasa menyampaikan petuah-petuah yang agung. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya untuk memulai mengawali dari diri kita masing-masing. Baik, sebelumnya saya banyak ucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Dan
izinkan saya sedikit menyampaikan dari sudut pandang kami ya. Jadi dimulai dari kita sendiri, dari diri kita masing-masing. Buddha itu pernah menyampaikan bahwa pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang dikuasai, dicengkram oleh pikiran yang buruk, pikiran yang jahat, di mana pikiran yang jahat ini dikuasai oleh kebencian, kekerasan, kebodohan, maka perbuatan buruk dilakukan, penderitaan yang akan dirasakan bagi dirinya sendiri, bagi lingkungan, bagi masyarakat. Tetapi apabila pikiran ini tanpa ada kebencian, tanpa ada keserakahan, tanpa ada kebodohan, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif, ini akan membuahkan perilaku-perilaku yang baik, sehingga siapapun yang memiliki pikiran demikian, hidupnya bahagia, lingkungan masyarakatnya damai juga bahagia. Nah, kita punya pikiran, kemudian kita juga ditanamkan di dalam Buddhis itu dua ajaran yang bisa menjaga dunia untuk tetap damai, yaitu iri dan otapa. Rasa malu berbuat buruk, berbuat jahat, dan yang kedua adalah takut dengan akibatnya. Jadi kalau semua orang, apalagi yang beragama, itu punya rasa malu berbuat jahat, baik melalui pikiran, ucapan, dan juga perilakunya, ini sudah menjadi satu kondisi untuk dirinya damai, keluarganya damai, lingkungan masyarakat, bangsa, negara, dan bahkan dunia juga damai. Karena dia punya rasa malu melakukan keburukan, melakukan kejahatan. Takut dengan akibatnya, otapa. Takut dengan akibatnya. Jadi kalau seseorang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan jahat, dirinya sendiri pada saat dia ingat telah berbuat buruk menderita, dan lebih menderita lagi di saat keburukannya itu berakibat penderitaan. Tetapi terkadang memang keburukan atau kejahatan itu terasa manis selama belum berubah, belum berakibat. Nanti kalau sudah berakibat, baru merasakan begitu menderitanya akibat dari perbuatan buruk, perbuatan jahat itu. Itu ada dua yang harus ditanamkan, diri dan otapa. Nah, kita punya kehidupan, punya pikiran, ucapan, dan juga perilaku kita. Jagalah pikiran kita, jagalah ucapan kita, jagalah perilaku kita. Nah, kalau dijabarkan dalam hal ini, di dalam masyarakat Buddhis mengatakan molimo, hindari pembunuhan, hindari pengambilan barang yang tidak diberikan, hindari perbuatan asusila, hindari ucapan-ucapan bohong, dan hindari minuman keras, obat-obatan terlarang yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Ini untuk mengendalikan pikiran, ucapan, perilaku kita. Yang sering di dalam bahasa kami mengatakan sila samwara. Kemudian yang kedua adalah indriya samwara. Kita punya tubuh jasmani dilengkapi dengan indriya. Begitu banyaknya hal-hal yang buruk masuk, tumbuh, berkembang di dalam diri kita, bahkan akhirnya kita tidak mampu lagi untuk mengendalikan, sehingga kita dikuasai, dicengkram, diperbudak oleh hal-hal yang buruk itu, dan kemudian tersampaikan melalui tutur kata perilaku kita. Kayak misalnya dari segi kebencian. Pada saat kita melihat sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita, berbeda dengan kita sudah tidak suka. Kita mendengar ajaran atau pandangan yang tidak selaras, tidak sesuai dengan pandangan kita, tidak sesuai dengan pikiran kita, itu kita sudah tidak puas. Kita benci, kita mungkin jengkel dengan suara atau pandangan yang berbeda dengan kita. Begitu juga dengan kita mencium bau. Kita menginginkan bau-bau yang harum-harum, tapi tidak ditutup kemungkinan kita juga mencium bau yang tidak
menginakkan, sehingga di situ timbul kebencian. Kasusnya orang kentut gitu ya. Kalau orang kentut itu yang kehilangan diam-diam saja, tapi yang tidak kehilangan malah mencari. Siapa ini yang kentut? Gitu. Nah, itu tandanya kentutnya baunya tidak enak. Sehingga dia timbul ketidakpuasan, kejengkelan, atau kemarahan. Kemudian juga dari kecapan rasa di dalam mulut kita. Kalau itu tidak sesuai dengan keinginan juga timbul marah, benci, jengkel. Seperti halnya kalau ibu-ibunya yang masak, kemudian kurang garam, mungkin suami atau anggota keluarga menjadi tidak puas, menjadi jengkel atau menjadi sebuah permasalahan yang memicu pertengkaran. Itu belum yang lain-lainnya di luar sana. Kemudian pada saat terjadi sentuhan, kita menyentuh dengan objek. Pengennya itu nyentuh yang halus-halus, yang mulus-mulus, tapi begitu tersentuh dengan kasar, kita sudah timbul kebencian juga. Dan pikiran dengan objek-objek pikiran tadi. Nah, kalau semuanya yang kontak dengan indria kita tadi, pikiran kita sendiri sudah negatif, semuanya itu akan menjadi negatif, semuanya menjadi menjengkelkan, timbul kebencian di dalam diri kita. Dan kalau sudah timbul kebencian, biasanya kita tidak bisa diam-diam saja. Minimal ya mungkin tersampaikan melalui ucapan atau perilaku kita. Dan orang yang kita perlakukan dengan kebencian itu tentunya juga tidak mau. Sehingga biasanya mereka akan membalas juga. Jadi dijahati yang balas jahatin begitu. Atau kalau kita menggunakan media sosial, begitu kita timbul kebencian, ketidakpuasan, perbedaan dengan pandangan pendapat tadi, mungkin kita komentar di sebuah media sosial. Kita sampaikan pandangan kita sesuai dengan apa yang kita ngerti, yang kita tahu, kita paham. Dan di situ pun juga tentu pasti akan menimbulkan pro kontra juga. Belum lagi kalau kita menyampaikan hal yang lebih negatif. Kadang-kadang menyampaikan yang positif saja itu selalu ada pro dan kontra, ada yang suka dan tidak suka, ada yang setuju dan tidak setuju. Begitu kita menyampaikan kebencian melalui kata-kata di media sosial, maka bagi kebanyakan orang karena memang kondisi kesadarannya lemah, akan mudah sekali untuk terkontaminasi virus kebencian. Sehingga begitu banyaknya orang yang akhirnya terpapar virus kebencian sehingga membenci dari orang yang kita benci. Ini ada satu kasus yang nyata yang terjadi. Ada seorang perumah tangga, dia usaha rumah makan. Rumah makannya ini ramai sekali. Dan ada tetangga yang iseng menyampaikan kata-kata bahwa dia menggunakan pesugihan. Sehingga akhirnya kabar itu menyebar kemana-mana, sampai akhirnya rumah makannya semakin hari semakin sepi, dan akhirnya karena sepi, stres dia, sampai sakit masuk rumah sakit, sampai habis-habisan. Nah, kemudian karena efek dari kata-kata tadi, si tetangga baru menyadari dan kemudian meminta maaf. Mohon maaf, karena kata-kata saya tidak tahu kalau sampai ujungnya seperti ini. Kemudian yang sakit tadi bilang, saya akan maafkan kamu, asalkan syaratnya kamu penuhi. Apa syaratnya? Kamu taburkan 1 kilo kapuk. Setelah dari sini, nanti kamu kumpulkan lagi kapuk-kapuk itu. Nah, tentu saja kapuk karena ringan, ya terbawa angin kemana-mana. Nah, begitu juga dengan virus-virus kebencian yang kita tebarkan, itu bagaikan virus yang tidak akan pernah bisa kita hentikan. Maka sebelum kita sampaikan, sebelum diposting, dari apapun yang kita baca, yang kita lihat, kita dengar, ya sepatutnya dipertimbangkan apakah itu benar, apakah itu baik, apakah itu berguna, bermanfaat, apakah itu akan membawa kerukunan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan bersama, atau sebaliknya. Kalau terjadi sebaliknya, maka sepatutnya kita tidak perlu membaca lebih lanjut, tidak perlu untuk memposting lebih lanjut, dan dengan cara itu sudah memulai mengawali dari
diri kita untuk efeknya sangat luar biasa kalau kita semuanya punya pengendalian diri di dalam setiap tindakan-tindakan kita. Minimal apapun yang muncul di dalam pikiran kita ketahui. Apakah ini kebencian, apakah ini keserakahan, apakah ini kebodohan. Kalau itu membuat kita menderita dan kalau dikembangkan semakin menderita, kalau disampaikan kepada orang lain menderita, ya sepatutnya kita mampu mengendalikan diri. Sadar, sabar, bijaksana untuk menggunakan media yang ada. Ini yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Agung yang pencerahannya hari ini luar biasa, akan selalu kami tunggu-tunggu ya, supaya IMP ini bukan hanya kita dengarkan di sini, tapi benar-benar membawa manfaat seluas-luasnya, sebesar-besarnya bagi kebenekaan kita. Sekian, terima kasih. Salam kita semua saudara, salam Pancasila. Semua saudara. Baik, terima kasih Bante atas tanggapannya, bahwa Bante ini tadi menguraikan semua itu berawal dari pikiran baik atau pikiran buruk. Jika kita selalu berpikiran baik, akan baik dalam hidup kita. Dan dua ajaran yang penting bisa menjaga dunia, rasa malu berbuat jahat dan takut dengan akibatnya. Untuk sebelum masuk ke penanggap berikutnya, ini di kolom chat ada yang mengucapkan salam untuk Dr. Agung dari Ibu Wurlina Meles gitu ya, maaf kalau salah. Dan Ricardo, salam sama Pak Dekan, salam dari Jambi. Kemudian dari Pak Kusmanto, selamat malam Pak Dekan. Salam dari Kalimantan Barat, Pontianak. Baik, untuk penanggap berikutnya, ini ada dari Konghucu, Bapak Johan Ajuan, selamat malam. Pak Johan Ajuan. Selamat malam, Ibu Nana. Malam, Pak Johan Ajuan. Salam kita semua bersaudara. Salam kebajikan kita temukan. Silakan Pak Johan untuk tanggapannya. Ya, terima kasih atas yang diberikan oleh Ibu Nana, dan luar biasa sekali tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Agung dan juga tanggapan dari Bante Tejohapunov. Selamat malam Bapak Agung dan Bapak Ibu semuanya. Salam kita semua bersaudara. Ya, memang apa yang disampaikan oleh Pak Agung ini merupakan hal yang memprihatinkan kita semuanya, bahwasanya kita ini sebagai anak bangsa Indonesia merasakan seolah-olah rapuh dan tidak berdaya menghadapi isu-isu yang berseliweran di media elektronik yang demikian cepat mengalirnya. Per detik sudah sekian banyak ribuan berita bahkan sudah muncul dengan berbagai tujuan dan maksud. Dan tentunya yang paling kita khawatirkan adalah tujuan-tujuan yang ingin meresahkan kita rakyat Indonesia di dalam berbangsa, ataupun mencerai-beraikan keutuhan kita sebagai anak bangsa dalam NKRI ini. Jadi ini tentunya ada hal yang salah di dalam semua ini. Di dalam kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya sangat kental dengan sebagai rakyat atau bangsa Indonesia yang
sangat taat beragama, di mana di dalam Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya dalam keseharian kita perilaku yang dipertontonkan itu tidak mencerminkan kita itu sepenuhnya sebagai menjalankan apa yang diajarkan di dalam agama. Ini hal yang memprihatinkan, dan marilah kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita masing-masing, karena segala sesuatu itu adalah mengikuti keteladanan. Jadi di dalam ada sebuah ayat di dalam kitab suci agama Konghucu, yaitu kitab Sabda Suci, mengatakan bahwa sesungguhnya memerintah itu adalah menjadikan diri sendiri sebagai teladan. Bila diri sendiri lurus, maka siapakah yang berani tidak lurus? Nah, jadi kita sebagai pemimpin, baik kita ingin pemimpin di rumah tangga, pemimpin di sekolah, pemimpin di organisasi maupun kemasyarakatan, ataupun di pemerintahan, ataupun di perusahaan, seringkali kita lupa untuk menempatkan diri kita sebagai teladan. Bila kita ingin masyarakat Indonesia ini baik-baik saja, maka mulailah dari diri kita masing-masing untuk menjadi teladan, untuk berbuat baik. Kita harus sedemikian mengendalikan diri kita masing-masing, baik di dalam tutur kata, di dalam perilaku, di dalam cara berpikir semuanya, agar apa yang kita lakukan, kita ucapkan maupun kita pikirkan itu demikian juga sesuai dengan yang kita harapkan dari orang lain kepada diri kita. Jadi ada sebuah golden rule di dalam agama Konghucu adalah apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan diberikan kepada orang lain. Nah, hari ini di mana kita melihat banyak sekali berita-berita yang seperti Pak Agung tadi sampaikan tentang hoak, tentang upaya-upaya untuk memelintir segala berita, segala sesuatu yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Itu semua adalah merupakan cerminan bahwa diri kita itu memang, atau masyarakat kita itu memang sudah menyimpang dari ajaran-ajaran agama yang kita yakini. Agama Konghucu ada mengajarkan 8 kebajikan, yaitu adanya berbakti pada orang tua, rendah hati, setia, dapat dipercaya, susila, lalu menjunjung keadilan dan kebenaran, lalu tidak berprasangka buruk, dan tahu malu. Nah, dari sekian banyak ini, dari segi kesetiaan kepada negara, itu sudah banyak yang kita tidak mentaatinya. Mulai daripada hal-hal kecil, yaitu membuang sampah sembarangan, kemudian tidak mentaati peraturan lalu lintas, dan sebagainya. Kemudian, dapatkah kita di dalam pergaulan mengutamakan dapat dipercaya? Kemudian, apakah kita itu
berbakti kepada orang tua, nusa, dan bangsa? Dan apakah kita tahu malu bila berbuat salah? Nah, hal-hal ini di sekolah-sekolah itu juga tidak diajarkan secara mendasar, tetapi hanya dilewatkan saja ataupun sambil lalu saja. Maka dari itu mungkin untuk memperbaiki semuanya ini kiranya perlu kita renungkan bersama-sama dan lakukan hal-hal yang mendasar, yaitu mulailah dari diri kita sendiri untuk menghentikan segala berita-berita hoak dan berita-berita yang tidak benar itu, seperti yang Pak Agung katakan tadi, janganlah kita share ke tempat lain, ke siapapun itu, kita hentikan semua itu di tangan kita saja. Maka berita seperti itu atau virus-virus yang tidak baik itu tidak menyebar. Jadi memang banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan, khususnya para Bapak Ibu yang di IMP ini adalah upaya yang sangat mulia bahwa di setiap hari Senin IMP telah mengupas banyak hal tentang kebangsaan dan upaya-upaya untuk meminimalisir atau menetralisir segala sesuatu yang bersifat radikal maupun pemecah belah bangsa dan yang anti Pancasilais. Semoga semua upaya kita ini di dalam ridho Tuhan yang Maha Besar dan kita semua ini tetap bersatu dan tetap semangat memperjuangkan cita-cita bersama. Demikian Mbak Nana dan Pak Agung, Bapak Ibu semuanya, tanggapan dari saya. Terima kasih. Salam kita semua bersaudara. Baik, salam semua saudara. Maaf Pak Johan, saya Vera, bukan Mbak Nana. Oh iya, ya, Vera. Sorry. Ya, enggak apa-apa Pak Johan. Baik, tadi yang disampaikan Pak Johan itu adalah segala sesuatu itu adalah mengikuti keteladanan. Dan ada cuplikan ayat yang mungkin saya kurang lengkap ini menulisnya. Sesungguhnya pemerintah itu berasal dari diri sendiri ya Pak. Dan satu lagi Pak, mohon diulang lagi, ada tadi golden goal dari Pak Johan tadi. Iya, golden goal tadi Pak. Ya. Jadi apa yang diri sendiri kita tidak inginkan, jangan diberikan kepada orang lain. Oke, terima kasih. Ya, Bu Vera. Tanggapannya mantap sekali, Pak Johan. Baik, untuk tanggapan berikutnya telah hadir Kiai Hanan Manan. Assalamualaikum, Kiai. Kiai Hanan Manan. Oke. Assalamualaikum, salam semua saudara. Dihidupkan speakernya ya. Mohon maaf, speakernya belum dihidupkan, belum diaktifkan. Ya, silakan. Ya, Hanan mana Injil? Oh iya. Assalamualaikum ya ini. Salam semua saudara. Ya, salam semua saudara. Tanggapannya. Mohon maaf tadi agak telat untuk hadir. Untuk selanjutnya nanti ini sekaligus saya nggak bisa lama-lama karena barengan tiap Senin kami punya acara. Ya. Berkaitan dengan tema yang dibahas pada malam hari ini, yang perlu kita sadari bersama adalah memang kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwasannya memang negara kita untuk urusan medsos ini sudah sedemikian bebasnya.
tiap orang melalui media digitalnya, HP atau internet atau apapun, bebas menyampaikan suara. Dari sini saya bisa menarik dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kebijakan pemerintah yang memang kesadaran untuk bernegara, segalanya ada aturan-aturan itu, bagaimana terus ditingkatkan kualitasnya dalam pengawasan di media sosial, khususnya yang online. Itu yang pertama, baik dari KPI, Komisi Penyiaran atau apapun, harus punya kemampuan untuk membreakdown atau untuk menghapus atau menghambat laju suara-suara, pendapat-pendapat yang cenderung memecah belah bangsa. Itu yang pertama adalah tanggung jawab pemerintah. Ini harus terus kita dorong agar semakin punya kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang Islam katakanlah yang lebih layak dituduh sebagai penyebar radikalisme di negara kita, karena teroris memang kebetulan saja di negara kita yang mayoritas muslim ini rata-rata mereka mengaku bertuhan Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dalam arti mengaku sebagai umat Islam. Hanya saja memang ini adalah harus disadari bersama. Sebagai kelompok mayoritas, umat Islam ini sebenarnya yang menguat di media sosial dalam bentuk terorisme dan radikalisme ini sebenarnya mereka kelompok yang minoritas. Ini harus diketahui. Mereka itu kelompok minoritas yang memang kebetulan hadir di medsos ini sangat kuat, memberikan pengaruh sehingga mereka punya kemampuan untuk memikat seakan-akan mewakili umat Islam. Yang sebenarnya mereka kelompok minoritas. Oleh karena itu tadi kalau disebut oleh Dr. siapa tadi? Itu bahwasannya satu abad NU atau apa itu termasuk menunjukkan. Nah, itu memang bagus karena apa? Kelompok mayoritas di Indonesia sebetulnya sangat Pancasilais. Tidak radikalis. Itu yang harus disadari bersama. Oleh karena itu, kita selaku tokoh agama ataupun tokoh yang memang kebetulan duduk mewakili dari berbagai umat masing-masing, kami sangat berharap jagongan online seperti IMP ini atau pertemuan-pertemuan di medsos ini harus bagaimana ini menjadi hal yang layak untuk mengemuka di media. Artinya upaya bersama-sama bahwasannya tokoh-tokoh agama itu sebenarnya yang mewakili, yang layak untuk ditonton, layak disubscribe, layak untuk mendapatkan like itu sebenarnya ya yang semacam ini IMP. Ya, ini kebetulan kita lemah untuk memasarkan ketokohan yang demikian ini yang layak untuk diikuti. Oleh karena itu memang perannya tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Agama baik dari kalangan Muslim ataupun kalangan yang lain ini lebih ditonjolkan tokoh-tokoh yang bersifat inklusif, yang lebih Pancasilais, yang lebih menghargai demokrasi, bahkan bahasa kita yang lebih merayakan perbedaan. Karena kita semangat kita sebagai Indonesia sebagai kumpulan dari berbagai macam. Ini agar apa? Agar tokoh-tokoh yang selama ini mengemuka di media, yang notabene itu dari kalangan radikalis masih bebas, akan kalah dari mereka. Karena kita nggak bisa menghambat secara penuh. Mereka bebas. Oleh karena itu kita harus bersaing sehat bagaimana
acara-acara jagongan online IMP ini tidak hanya di Zoom yang kalangan terbatas, tapi juga bisa dipublis lebih luas lagi. Itu yang pertama. Yang kedua. Selanjutnya dari yang kedua ini, saya ingin menyampaikan sebenarnya dalam Islam sendiri ada istilah-istilah agama yang memang ini akrab di kalangan kaum radikalis, bahkan teroris, yang penafsirannya yang berbeda. Satu contoh kata tauhid. Istilah-istilah kaum radikalis itu selalu ingin menghancurkan tauhid. Di mana tauhid ini sasarannya kebanyakan itu diarahkan ke kepolisian atau juga pemerintah, dalam hal ini negara kita, presiden atau apapun. Padahal mestinya tauhid itu adalah ya semacam katakanlah stakeholder, pemegang kendali, baik itu siapapun, seorang tokoh kuat yang diikuti, dipatuhi, tapi ia melawan yang hak, lebih mengedepankan kebatilan, mengarahkan pada kebatilan, kerusakan. Nah, ini harus kita kembalikan pemaknaan yang benar. Karena apa? Mereka punya pijakan-pijakan dalil yang bagi mereka itu bagian dari perintah agama. Satu contoh, ini sekedar biar semua tahu bahwasannya kaum radikal itu memang orang-orangnya sangat ideologis. Hanya saja mereka salah dalam pemaknaan itu. Dan ini pasti ada kesengajaan dari beberapa orang. Dalam surat Az-Zumar dalam Al-Quran ada ayat 17 dan ayat 18. Sedikit kami bacakan. Walladzina jatanabut taghut ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra. Fabasyir ibadilladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Di ayat itu ini harus dikenalkan kembali bahwa mereka-mereka yang sudah menjauhi ajakan perintah seorang tauhid, di mana dengan tidak lagi mengibadahi, tidak lagi tunduk patuh kepadanya. Wa anabu ilallah, dan kembali bertaubat, mengejar ketertinggalan agar menuju pada Allah. Nah, disinilah pada yang hak, yang lebih mengedepankan kedamaian. Karena Allah itu Tuhan seluruh umat manusia. Seluruh alam ini, seluruh makhluk ini. Ini harus dikembalikan pemaknaan yang lebih menunjukkan makna yang hak. Mereka harus diberikan kabar gembira. Fabasyir, maka berikanlah kabar gembira hamba-hamba alladzina yastami'una al-qawla, mereka yang mendengarkan informasi apapun. Tapi fayattabi'una ahsanahu, mereka lebih mengikuti yang terbaik. Nah, inilah ulaika hum hadahumullah. Yang demikian ini, mereka ini adalah orang yang mendapatkan hidayah petunjuk. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka inilah orang-orang yang memiliki kecerdasan, lubuk hati yang dalam, makna kehidupan ini bahwa harus dijaga dari segala sisinya. Oleh karena itu, pemaknaan ini sering dimanipulasi oleh kaum radikal untuk melawan pemerintah, sehingga menuju Allah mereka itu malah merusak, yang semestinya tidak. Dan memang yang bisa demikian ini hanyalah kaum ulul albab, orang yang cerdas secara nurani, batin, ruhani. Nah, disinilah yang kami lanjutkan bahwasannya bagaimana kesalahan demi kesalahan yang sudah-sudah ini sering terjadi itu karena salah memilih guru, salah memilih tokoh panutan. Di Indonesia ini kaum muslim banyak panutan yang layak diikuti sebenarnya. Tapi banyak pula yang salah mengikuti panutan. Ini yang harus ditegaskan kembali. Sehingga mereka salah dalam memaknai. Karena agama itu selalu, agama apapun, selalu identik dengan ketaatan.
taat kepada guru inilah. Nah, kalau saya sudah salah milih guru, nggak peduli itu kaum akademisi, nggak peduli itu kaum pesantren, kaum santri, nggak peduli itu kaum orang kaya, nggak peduli orang itu orang yang tidak terdidik, karena orang-orang dari kalangan manapun ketika salah memilih guru akan taat kepada guru, dan guru mengajak apapun yang menuju kerusakan ini, ia akan nurut manut. Ini yang sering terjadi. Makanya enggak jadi dari kalangan akademis di kampus-kampus sebagaimana Dr. Azhari, ya kalau boleh disebut nama, itu pun juga teroris yang sudah terbunuh itu ya doktor. Tapi ya itu tadi salah guru. Disinilah dibutuhkan kekuatan media untuk mengangkat orang-orang yang kuat dalam bernegara, dalam bertuhan, dalam mencintai makhluk, mencintai kehidupan ini atas nama Allah dan Rasul-Nya. Ya, ini yang harus lebih dikenalkan, diviralkan sekarang, yang jauh dari hate speech atau ujaran kebencian, tapi lebih pada kedamaian, ketentraman. Ya, dari kalangan IMP ini semua, sebagaimana Gus Nizam, salah satu inisiator, bahkan pemimpin dari IMP ini harus diviralkan. Mohon maaf, bukan berarti apa-apa ya, demi menghalau ulama-ulama yang mengaku ulama, sementara mereka sebetulnya jauh dari nilai-nilai agama yang sesungguhnya. Sehingga mereka tidak tahu, kebanyakan dari kaum radikal ini ayat yang sangat kuat, dan ini sudah jamak kalau di kalangan NU dalam Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari ini, ini adalah hari di mana orang itu harus tahu segalanya ini sudah ada akibat yang harus ditanggung. Nakhtimu ala afwahihim, ditutuplah segala ucapan-ucapan yang keluar dari mulut, ujaran-ujaran apapun, apakah itu kebencian, hate speech, apakah itu kedamaian. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dan juga dari tangan-tangan mereka, jejak-jejak langkah digital mereka, dari kaki-kaki langkah itu semua akan mendapatkan balasan yang sangat jelas. Yang baik akan mendapatkan kebaikan, yang buruk akan mendapatkan keburukan. Perjalanan-perjalanan seperti ini dalam agama, dari ajaran-ajarannya, ini harus dikenalkan bahwa ini bukan esok hari nanti saja, bahkan tiap saat kita diadili oleh Tuhan. Oleh karena itu, sesuatu yang bersifat online sebetulnya itu berawal dari yang offline juga. Ya, kajian-kajian sebagaimana Rebuan Agung kalau di Simon Ketawang itu, yang tiap minggu dihadiri oleh berapa ribu orang itu harus diviralkan, lebih menarik, mendapat daya tarik. Sehingga nanti ketika diviralkan di medsos, ketokohan dari ulama-ulama yang lebih setia pada negara, setia pada agama, setia pada ajaran yang suci dari kebencian, yang tadi memang segalanya dari sifat. Ketika masih ada sifat syaitonia iblisia, pasti keluar ini buruk. Oleh karena itu saya berharap sangat IMP ini akan menjadi besar, menasional, bahkan sebagaimana cita-cita go internasional, menjadi jembatan kita untuk membenahi generasi. Saya sangat bersyukur bisa duduk bersama Bante, bersama Romo, pendeta, dari Konghucu juga, dari agama, ya, keyakinan, kepercayaan pada Tuhan, yang memang kita semua dikumpulkan ini dalam rangka untuk menghalau radikalisme agar lebih bertoleran, menjaga keberagaman dalam agama ini kita rayakan menjadi pemimpin dunia. Hanya ini mungkin yang
bisa kami sampaikan Mbak Vera, semoga IMP semakin besar ke depannya dan umat Islam yang memang banyak menjalankan kekeliruan-kekeliruan selama ini bisa kembali taubat yang hakiki, bukan taubat dalam arti yang keliru, sehingga menemukan guru yang benar, mendapatkan ajaran yang benar, dan bisa saling menyayangi, saling mencintai dari hati nurani. Salam semua saudara. Kami harus kumpul. Salam semua saudara. Orang nanti. Terima kasih. Terima kasih ya Hanan. Ini tadi ada poin yang cukup menarik. Ada istilah dalam Islam yang penafsirannya sering berbeda-beda dan salah memaknainya. Dan itu dibutuhkan seorang guru rohani yang tepat. Begitu ya Hanan. Iya. Ini kebetulan ini nanti ya Hanan ada kepentingan lain ya. Ini ada di kolom chat ada pertanyaan untuk Yai Hanan ini tepatnya. Oh ya, saya periksa dulu. Ini ada dari Bapak Dewa Wija. Banyak kasus terorisme menggunakan dalil Islam, dalil agama dalam kurung Islam. Motifnya dijamin keturunannya mendapat surga. Apakah hal ini memang benar ada dalilnya? Monggo Yai Hanan. Ya, sebelum kami tutup karena kami harus geser. Sebenarnya jaminan masuk surga itu tiap agama pasti beri, menyampaikan kepada seluruh umatnya, agama apapun. Sebagaimana dalam Islam sendiri Rasulullah yang menjamin itu. Kullu bani Adam yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap anak manusia, siapapun itu, nggak peduli apapun keadaannya, yadkhulunal jannah, punya kesempatan untuk masuk surga. Artinya semua ini layak mendapatkan kebahagiaan hakiki. Illa man aba, kecuali mereka yang ogah, yang abai, yang nggak mau. Disinilah sehingga banyak orang ketika menyampaikan pelajaran agama ini menahbiskan dirinya bahwa ajaran inilah yang mengantarkan pada surga, yang menjadikan kita tidak. Yang semacam ini banyak laku. Hanya saja kita harus punya verifikasi. Oleh karena itulah sejak awal lagi-lagi saya sampaikan jangan salah pilih guru. Cari guru yang memang punya jiwa guru bangsa. Itu karena setiap tokoh agama pasti menawarkan surga. Kalau nggak ditawarkan surga, untuk apa kita beragama? Walaupun itu hanya sekedar tempat kebahagiaan. Hakikatnya bertuhan, beragama itu bukan hanya di surga, tapi ya agar kita semakin dekat, lebih dekat, bahkan bertemu dengan Sang Tuhan. Tapi tempatnya setelah dunia ini memang hanya ada dua, kalau nggak surga ya neraka. Nah, ajaran apapun pasti mengajak kita lebih damai, tentram, yang bersifat abadi. Ya di surga itu secara tempat. Dalam Islam pasti diajarkan, hanya saja banyak yang memanipulasi melalui ini, bahkan ya dijual murah dengan ditukar nyawa dan apapun tanpa memperhatikan etika, adab, tata krama. Nah, ini yang salah itu bukan masalah jualan surganya, yang salah itu cara membeli surga. Bahkan dalam ajaran Islam pun jelas. Sesungguhnya orang mukmin itu sudah bertransaksi, setiap keimanan menunjukkan transaksi untuk ditukar oleh Allah dengan surga. Lihat surat At-Taubah ayat 111. Semuanya dapat, tapi mereka seperti apa? Di situ dijelaskan dengan jelas syaratnya. At-taibun, mereka yang taubat dari maksiat, dosa, kesalahan, kebencian dan segalanya. Dan seterusnya, ada 7 golongan. Bahkan ada di situ banyak. Lihat ayat 111 surat At-Taubah terjemahnya dan perhatikan dengan baik. Tapi seringkali orang memang ya ini karena gurunya ya belum alim, belum arif, belum bijak,
tapi ikut-ikutan jualan kok dilalah laku. Ini, nah ini butuh persaingan yang sehat. Bagaimana cara yang palsu itu kalah dengan yang asli gitu loh, maksud saya. Ya wes ya, emang kalau apa? Malu ya Pak. Lah, iya. Nyun sewu nggih, mboten saged Terima tamu kasih kula atas pamitan. Tanggapan dan menjawab pertanyaan dari audiens. Terima kasih Yai Hanan. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Untuk penanggap berikutnya ada dari tokoh Hindu, Profesor Inyoman Sutantra. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Vera. Kedengaran suara saya? Swastiastu. Sudah keras. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Dan perlu saya sampaikan terima kasih pada Dr. Agung ya. Agung ya Mbak Vera ya, Agung. Yang telah menyampaikan Dr. secara Agung. lugas tadi kondisi real masyarakat kita, kondisi real bangsa kita yang memprihatinkan. Dan saya mencoba melihat dari ke akarnya nih. Isu-isu yang negatif tadi di media sosial, kemudian sikap-sikap radikal gitu, itu adalah buah dari, itu adalah sikap dan buah dari persepsi yang negatif, tafsir yang negatif, dan pandangan yang negatif. Dan semua itu datang dari pikiran yang negatif. Nah sekarang, mari pikiran kita bersihkan dulu. Bagaimana membersihkan pikiran? Kita sudah tugas kita, itu membersihkan pikiran kita dengan memberikan spiritualitas, memberikan kecerdasan spiritual. Itu para tokoh-tokoh agama lah yang memberikan kecerdasan spiritual pada pikiran-pikiran kita. Supaya pandangan kita, sekarang pandangan kita yang positif. Pandangan kita yang positif, pandangan spiritual kita yang positif, kita yakin semua bahwa Tuhan itu satu. Kalau di Hindu dikatakan Ekam Satwiprah Bauda Wadanti. Jadi itu di pikiran ini sudah ditanamkan itu. Tuhan itu satu, tapi orang suci, orang arif dan bijaksana memberi nama yang berbeda-beda. Dan memujanya pun dengan cara yang berbeda. Tapi sadarlah bahwa tujuan kita semua adalah satu, menuju Sang Pencipta. Kalau pandangan kita sudah seperti itu, kita yakin betul bahwa Tuhan itu satu, dan kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Tapi hanya nama yang berbeda, cara memujanya yang berbeda. Kalau kita sadar seperti itu, maka kita yakin betul bahwa kita semua sama. Pandangan itu, kalau kita meyakini bahwa kita berbeda, tidak sama, dan Tuhan kita berbeda, kita tidak akan bisa Pancasila yang pertama, sila yang pertama. Kita harus meyakini memang Tuhan itu satu. Dan di dalam kebenaran ilmu pengetahuan, etika di ilmu pengetahuan, kita ada 3 hal. Pak Agung sebagai dosen, saya juga sebagai dosen. Itu adalah apresiasi yang pertama. Kita selalu mengapresiasi apapun pikiran orang lain. Justru kita mengapresiasi, maka kita mempunyai kajian pustaka. Kemudian kita mengapresiasi dan kita berpartisipasi untuk memperbaiki. Bukan kita mengejek, mencemoohkan kalau di politik. Nah marilah kita bagaimana kita berpolitik berapresiasi. Politik kita sudah tidak berapresiasi sekarang. Kalau kita memberikan apresiasi terhadap semua pemikiran, bahkan di Hindu dikatakan Umano Badrah Kartawayantu Wiswata. Pikiran-pikiran yang baik datang dari segala arah. Pikiran yang baik datang dari segala itu adalah kebenaran yang parsial. Dipandang dari kiri, pandang dari kanan berbeda. Gelas dipandang dari kiri, pandang dari kanan berbeda.
Tapi kalau itu kita perdebatkan sampai akhir hidup kita, tidak akan selesai perdebatan itu. Tapi kalau pikiran kita arif dan bijaksana, kita akan menyatukan pikiran-pikiran yang parsial, kebenaran parsial itu menjadi kebenaran yang universal. Nah, mari kita tanamkan pada generasi muda kita, pada pikiran kita, supaya selalu berpikir adil, arif, dan bijaksana, mempunyai pandangan yang universal. Selama kita tidak punya pandangan universal itu, tidak akan bisa kita bersatu. Nonsen kita akan bisa kebersamaan. Persaudaraan kita mengatakan saja salam semua saudara. Tapi pandangan kita terhadap spiritualitas ketuhanan itu sudah berbeda. Kalau kita yakini bahwa Ekam Sat Wipra Baudawadanti, Tuhan itu satu. Tapi orang yang memberikan nama yang berbeda-beda, dan cara kita juga memuja yang berbeda-beda, tapi kita harus santun dan teguh menegakkan kebenaran. Ini yang sangat penting. Kesadaran ini. Mari kita di kebenaran ilmu pengetahuan, etika ilmu pengetahuan, berapresiasi, berpartisipasi, dan berkontribusi, itu juga patut dilakukan sebagai spiritualitas kita. Sehingga kita memberikan toleransi betul, sadar betul kita semua sama. Sehingga di Hindu dikatakan tatwamasi, kita semua sama. Dan di Hindu dikatakan wasudaewa kutung bakam, kita semua bersaudara. Karena kita yakin Tuhan itu satu. Cara memuja saja yang berbeda, dan namanya saja yang berbeda. Dan Hindu yakin bineka tunggalika tanhana dharma mangrua. Kita berbeda cara memuja, berbeda menyebut nama Tuhan, tapi kita satu dalam tujuan kita. Di NKRI pun kita satu, berbeda kita. Kita sadar betul kita berada di bawah langit yang sama, tapi cakrawala kita berbeda. Kita berada dalam satu kelas yang sama, ilmu kita berbeda, tapi ilmu yang kita tangkap bisa berbeda. Nah, disinilah mari kita selalu menanamkan pikiran kita adil, arif, dan bijaksana. Marilah kita pikiran kita jelaskan. Di kita di IMP ini, mari kita sadari itu bahwa Pancasila sila yang pertama. Kalau kita tidak sadar sila yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang adil dan beradab? Kalau kita tidak bisa menjadi manusia yang adil dan beradab, bagaimana kita bersatu? Nah, ini Pancasila. Itu yang patut kita sadar. Mari kita, Mas Agung sebagai dosen yang menanamkan pada mahasiswa seperti itu, gitu. Saya juga akan menanamkan setiap sebelum kuliah saya tanamkan pada mahasiswa karakter-karakter seperti itu. Kita berbeda, tapi kita sama. Memang Tuhan menciptakan kita berbeda, gitu. Tapi kita sama. Keyakinan itulah harus sebagai secara tulus kita bertoleransi. Dan ini di Hindu dikatakan kita berdharma agama dan berdharma negara. Patuh kepada hukum agama dan patuh kepada hukum negara. Dan itu memang kewajiban kita sebagai warga negara dan sebagai umat yang beragama. Mungkin itu Mbak Vera, Pak Mas Agung, itu saya. Terima kasih. Ya, salam semua kasih, saudara. Prof. Salam semua saudara. Terima kasih, Prof. Atas pemaparannya tadi. Ini adalah beberapa hal yang penting seperti dalam pikiran Hindu adalah ditanamkan Tuhan itu satu, tapi cara memujanya yang berbeda. Dan yang penting adalah cara pandang kita itu harus universal. Terus ada 3 pandangan seperti yang disampaikan Profesor Nyoman tadi, ada apresiasi, partisipasi, dan kontribusi. Begitu ya, Prof. Baik, untuk selanjutnya barangkali saya lempar ke audiens, ada yang bertanya? Bisa raise hand atau bisa menulis di kolom chat. Jika tidak ada pertanyaan dari audiens, nah ini ada hadir Dr. Kun. Selamat malam, Dokter. Selamat malam. Dr. Kun. Selamat malam. Baik, malam Dokter. Ini apakah dari Dr. Kun ada pertanyaan atau tanggapan menurut versinya Dr. Kun gimana? Oke, izin langsung terima kasih Mbak Vera ya.
Kalau saya sepakat dengan Dr. Tantra tadi dari ITS, bahwa prinsipnya semua ini solusinya adalah dikembalikan kepada tanhana dan mamangruah. Tiada kebenaran yang mendua. Berarti suka nggak suka, berjiwa besarlah kita bahwa Allah kita tuh sama, Tuhan tuh sama, yang beda-beda aja. Ada yang bilang Allah, ada yang bilang Gusti Pangeran, hati kepercayaan, Allah Bapa kan. Nah, di titik inilah kalau memang kita masih merasakan bahwa Allah saya beda dengan Tuhan yang lain, itu kalau dalam bahasa ini kemarin saya ketemu dengan salah satu ini apa namanya? Band yang urusan tentang teroris itu adalah sel tidur yang cepat atau lambat dia akan meledak suatu saat. Jadi izin saya hanya itu saja. Jadi berkonsep Tuhan yang makro lah, di mana kita harus bersikap besar. Bahwa ajaran agama apapun turun itu ke bumi itu untuk akhlakul karimah, untuk akhlak yang baik, attitude ketika attitude baik, kita keterampilan ditingkatkan, pengetahuan ditingkatkan, jadilah kompetensi. Ketika sudah kompetensi, bangsa kita berdiri di atas kaki sendiri seperti satu dari ajaran Trisulannya Bung Karno. Itu Bu Vera, makasih banyak. Tetap semangat. Salam semua Salam saudara. semua saudara. Terima kasih Dr. Kun atas pemaparan yang singkat, padat, dan berisi ini tadi. Baik, untuk selanjutnya karena tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Dr. Agung Suprojo atas tanggapannya sekaligus closing statement, Pak Agung. Baik, terima kasih para senior, para guru-guru saya. Tentunya melalui media seperti inilah sedikit kita meluangkan waktu untuk tetap kejayaan Indonesia yang damai. Dan amanat dari para senior, saya sebagai akademisi akan selalu kami tuangkan di sela-sela waktu mengajar kami. Karena menyebarkan perdamaian tidak cukup hanya di kalangan kita yang sudah 40 tahunan. Tapi yang lebih utama sekarang, kalangan medsos itu ke adik-adik kita di tingkat pelajar dan maka izinkan memberikan berkenan di IMP ini pula kita mulai menggandeng adik-adik kita yang ada di tataran muda-mudi, baik mahasiswa maupun guru. Dan tentunya bahasan ini tidak cukup untuk membuahkan tindakan. Kalau kita tidak diawali dengan merubah sikap kita. Bahwa Tuhan itu satu, cara kita saja yang berbeda untuk meyakini. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Dr. Agung atas pemaparannya. Terima kasih juga audiens yang hadir, Pak Daniel Edi, Dr. Kun, tokoh-tokoh agama yang tadi sudah memberikan tanggapan, Ibu Satini, dan semua yang hadir di jagungan online kita. Semoga ini membawa manfaat bagi kita. Semua berawal dari diri sendiri dengan berpikiran positif karena Tuhan kita sama. Hanya cara memuja dan cara pandang kita yang berbeda. Dan cerdaslah bermedia sosial. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Shalom. Bidek Tuntien. Namo Buddhaya. Rahayu Baga Suara. Salam semua saudara. Saya kembalikan lagi ke Mbak Wulan. Ya, salam semua saudara. Terima kasih Mbak Vera yang sudah memandu jalannya diskusi santai kita pada malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Agung Suprojo yang sudah sharing ilmunya kepada kami semua di sini. Sangat bermanfaat buat kami semua, dan juga kepada para tokoh rohaniawan IMP juga sudah sharing pengalaman dan juga sharing ilmunya. Sangat memberikan pencerahan kepada kita semua.
Terima kasih saya ucapkan juga kepada para peserta setia jagongan online Indonesia Merenggan Perbedaan. Tetap mengikuti jagongan di Senin-Senin depan dengan tema yang berbeda. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam penyebutan nama atau jika ada yang tidak berkenan. Dan saya ucapkan salam semua saudara. Salam semua saudara. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aduh, Agung. wayangnya Pak Agung. Terima Boleh kasih gitu wayangnya. Prof. Nyoman. Saudara saya bareng gitu ya. Ya. Wayangnya Pak Agung itu bagus, wayangnya itu. Iya, iya. Terima kasih Pak Agung. Nanti lain kali boleh nih di. Lain kali bisa itu ke dalamnya Pak Agung melihat wayang-wayang. Salam budaya Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Johan. Ajuan ya. Bapak Ibu semuanya. Ya Pak Johan, Salam terima Pancasila. kasih. Salam kita Pancasila, salam semua saudara. Terima kasih Dr. Kun. Izin live ya Mbak. Ya, Bulan. terima kasih. Bante sudah live Sampai juga ya. jumpa. Izin live group. Ya, sampai jumpa Senin depan Bapak Ibu.